Sesuai dengan janji kita, maka hari ini saya akan memulai dengan belajar ChatGPT, ya, belajar ChatGPT atau mengulang bagi teman-teman yang sudah bisa, mungkin Anda bisa langsung mempraktekannya dengan apa ya namanya? Dengan soal-soal yang sudah diberikan, jadi Anda bisa langsung mempraktekannya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita tentunya harus daftarnya ataupun kita masuk ke website dia. Kalau Anda pakai aplikasi juga bisa, tetapi saya menggunakan dulu komputer atau laptop dan saya kasih coba atau tahu dulu bagaimana caranya. Nah, ini daftarnya Anda tinggal ketik ya, tinggal ketik ChatGPT di sini. ChatGPT ada nih, ChatGPT. Itu sudah ketahuan ya. Ada tutorialnya di sini juga kelihatannya ada tutorial, cuman ya dalam bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir karena kita bisa menggunakan ChatGPT atau perintah-perintah dalam ChatGPT dengan eh, menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu masuknya ya kayak gini. Maka ini saya tinggal open AI, klik open AI. Nah, kemudian setelah klik open AI, kalau Anda lihat ini ada openai.com ChatGPT. Ini Anda cukup itu. Nanti kita start now. Ya, start now. Kalau saya kena sudah, makanya saya akan coba keluar dulu ya. Saya keluar, log out. Saya nggak cari yang lain. Sebentar ya. Saya masuk sign up. Sign upnya pakai hub Google. Google-nya Triwan Pekla sudah. Saya nggak tahu nih yang ini berdua belum atau sudah. Ah, ini coba cek pakai ini. Mudah-mudahan bisa ya. Ah, bisa ternyata. Oke, ini sedikit banget ya, sedikit banget. Ini contohnya saya sudah tuh, sudah menggunakan. Anda kalau ini tinggal klik, kemudian Anda daftar sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diminta oleh ChatGPT. Nah, dalam ChatGPT itu ada yang namanya prompt, ya, namanya prompt. Jadi prompt itu adalah perintah, ya, perintah-perintah yang spesifik supaya kita mendapatkan jawaban yang bagus. Contohnya misalnya begini contohnya. Ini kalau misalnya saya jelasannya, ini prompt, contoh prompt. Misalnya begini. Anda seorang guru, eh, Anda seorang guru, aduh, guru Pancasila, misalnya Pancasila. Buatkan penjelasan-penjelasan tentang butir, butir ya. Butir, butir Pancasila. Oke. Berikan contoh untuk setiap butir, butirnya. Nah, misalnya gitu. Ini ya. Ini contoh seperti itu. Sila pertama, contohnya Nabi sila kedua. Ini hanya satu contoh ya. Hanya satu contoh. Ini kita kan dapat nih mengakui mau contohnya, kemudian baru kedua, baru tiga. Tapi kita bisa lebih spesifik, misalnya butir ke satu saja atau kedua saja dan lain sebagainya. Itu itu cara kita salah satunya menggunakan ChatGPT. Yang kedua, ada kalanya ChatGPT itu kita bodoh dalam tanda kutip ya, bodoh. Maka kita gunakan dulu misalnya gini caranya. Apa dibikin pintar? Ini kita masuk ke Google dulu misalkan butir Pancasila. Nah, bisa enter misalnya ya. Di sini kan ada nih klik kanan. Kalau Anda punya klik kanan, nah, ini kan ada nih. Nah, kita ini aja 40 butir blok, blok aja semuanya ya, di blok. Nah, ini apa ini? Misalnya copy ya, copy.
Ini masukkan di sini, paste aja gitu. Ini ya lah nggak dapat ya, ini kan ulangi lagi, nggak dapat kontrol, copy, kemudian kita masuk ke sini, paste. Nah, akhirnya berikut rincian. Nah, kita walaupun acak-acakan, nanti dia dengan sendirinya membereskan. Tuh, dengan sendirinya membereskan. Nah, dengan sendirinya dia membereskan butir-butir Pancasila yang berantakan tadi. Malah dikasih contohnya tuh. Jadi kita mudah dalam mengerjakannya. Misalnya beri ini contoh untuk latihan. Contoh untuk latihan. Misalnya buatkan kan saya kuis yang dikeluarkan satu persatu. Saya akan menjawab per eh, menjawab pertanyaan dan Anda memberikan respon benar atau salah pada jawaban yang diberikan. Berikan juga penjelasannya. Nah, kuis ini tentang butir 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 Pan- Pancasila dalam kehidupan sehari. Duh, maaf, benar deh masih ada yang masuk nih. Sehari-hari misalnya gitu ya. Ntar. Nah, baik, kita akan memulai kuis. Ah, ini jawabannya atau soalnya belum seperti yang kita harapkan, maka buat kuis, kuis dengan multiple choice ya. Nah, multiple choice misalkan gitu ya. Nah, kita diperbaiki. Baik. Hanya di sana. Oh, salah misalkan jawabannya jawabannya dari A sampai sampai E misalnya. Jadi kalau misalkan belum sesuai dengan apa keinginan kita, terus aja. Nah, A-nya di sini nih. Nah, nah, ini kan gini. Ya, sila kedua keadilan yang berada diwujudkan dalam tindakan A menolong teman yang membutuhkan tanpa latar belakang, menolong teman seagama saja, membantu orang lain hadap dengan harapan dan imbalan menjauhi orang berbeda suku ras, bersikap adil, menghormati pemandangan yang berbeda. Katakanlah, ayo jawaban Anda apa? Siapa seorang ketik jawabannya apa? Kita membuat jawaban ya. Saya ada E kata jawabannya ya. Satu E jawabannya. Saya ketik jawabannya E ya. Nah, dia langsung tuh kan. Jawaban Anda benar. Nah, langsung kan memberikan penjelasan. Pilihannya tepat karena butir kemanusiaan yang berada pada bersikap adil, menghormati, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa misalnya berikan berikan saya berikan saya misalnya tiga soal misalnya tiga soal multiple choice. Jadi kita kasih nomor dua, dikasih nomor tiga, dikasih nomor empat, tiga ya, tiga ya. Nah, kita menjawab apa jawabannya. Jadi kita bisa membuat soal. Contoh kita membuat soal. Kita jawab dulu ya. Misalnya sembarangan ya. Jawabnya sembarangan. Kenapa Bayu bolak-balik mulu? A misalnya koma B koma C.
sembarangan aja. Jawabnya sembarangan kita. A, koma B, koma C ya. Kita jawabannya sembarangan. Oh, benar. Benar. Pertanyaan baru melakukan jawaban. Ini kok benar nomor dua? A, benar atau salah? Wah, dia nggak beres. Ya, perbaiki lagi promnya. Ya, promnya diperbaiki lagi. Itu yang. Jadi kalau misalnya benar salah, nah itu yang jadi masalah. Berarti salah jawabannya. Cara memperbaiki gimana? Ini lagi. eh Periksa ya, periksa jawaban yang saya berikan. Misalkan satu A, dua, dua B, tiga, tiga C. Nah, misalkan. Salah kan? Sudah. Berarti dia sembarangan tadi jawabnya. Jadi kita jangan dibodohin juga sama ini kan hanya alat tuh kan salah tuh kan B harusnya C ya. Jadi sudah diperbaiki. Itu contohnya dalam menggunakan jawaban ataupun membuat soal menggunakan ChatGPT. Bagaimana kalau kita menggunakan yang lainnya? Baik, saya tunjukkan ke Anda sebentar ya. Saya kecilin dulu exit gua. Kecilin dulu nih. Ada soal nih. Dapat copy ya. Soalnya di copy paste ya. Paste ini kan saya dapat nih nomor soal 38. Penugasan pemerintah. Nah, misalnya bisa langsung apa? Anda selalu membuat promnya. Promnya gimana? Anda seorang pengajar Pancasila ataupun ketatanegaraan lah ya. Ketata Ketatanegaraan misalnya. Berikan jawaban dan pembahasan yang mudah mengerti. Nah, ini sudah. Ntar aja. Jadi ada promnya, ini di bawah soalnya. Nah, tugas pemerintah pusat, daerah, kabupaten, serta pemerintah kabupaten untuk melaksanakan tugas dinamakan tugas bantuan. Dan ini sudah ada nih menjawabannya. Otonomi daerah adalah hak wewenang mengatur. Jadi kita benar-benar diberikan sudah dengan jawabannya, ya. Jawabannya. Ah, usaha. Oh, bentar teman. Ini mau listriknya dinaikin deh. Oh, ada PAN. Bentar. Jadi kita dulu-dulu ya. Dulu-dulu. Saya sebentar mau pakai ini dulu, HP dulu. Karena mau dimatiin listriknya. Bentar, mudah-mudahan aman. Oke, aman. Harus kasih nomor Pak biar dia baca jawaban. Hah? Biar dia bisa jawaban. Maksudnya gimana, Bro? Oke, kita mulai lagi ya. Mulai lagi. Contoh, saya ngambil soal nomor 37. Baik, nomor 37. Ini hanya satu-satu. Jadi Anda jangan semuanya sekaligus. Kalau sekaligus boleh? Boleh. Cuma nanti Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang bagus. Kalau sekaligus-sekaligus. Nah, so 37. Tuh ya. 37. Oh, ini jadi sudah. Nah, ini kalau kita menggunakan soal-soal yang sudah tadi saya siapkan untuk Anda kan soalnya banyak, sudah banyak. Ada beberapa soal yang sudah saya siapkan. Ini nanti sudahnya seperti ini jawabannya. Ada otonomi dan tugas perbantuan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita kalau kita mendapatkan soal hot satu, saya cari soal hot dulu ya. Soal hot satu, misal soal hot mana? Wah, hot. Perasaan tadi dapat gua. Bentar.
Soal hot. Mana teman-teman? Oh, tak out. Bentar. Si Bintar ya. Saya coba nyari soal hot. Nah, ini di atas. Coba. Nih. Ini misalnya saya dapat soal hot ini seperti ini. Nah, saya dapat soal seperti ini, soal hot seperti ini nih. Ini panjang banget, namanya juga soal hot ya. Panjang benar. Oleh karena itu, ya. Nah, ini enter misalnya. Nah, kita dapat nih ini. Setahun yang lalu Indonesia bencana non alam yaitu pandemi, tingkat penyebaran luas dan lain sebagainya. Ini kita dapat soal hal satu. Nah, bagaimana kita supaya bisa menternak ya, mentar. Saya bilang menternak karena apa? Karena kita bisa mengcopy, ah, buatkan saya, buatkan saya soal seperti seperti soal yang saya berikan terakhir ntar. Nah, tuh itu jadi kita bisa diberi sama dia ya, diberikan sama dia. Jadi soal kita punya hot satu, kita bikin 10 bisa 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 banget gitu ya. Jadi kita copy soalnya dan kita minta dia untuk membuat soal yang mirip. Jadi Anda bisa bikin buku, Anda bisa bikin buku. Maksud saya gini, biasa nih. Nih saya tunjukin dulu ya. Saya keluar dulu dari sini. Di saya itu ada, ini saya dapat dari orang lain. Tapi biarin aja. Saya dapat dari orang lainnya, biarin aja lah ya. Ada mana. Ah, ini saya barusan saya ngambil dari sini kan. Nah, ini ada konversi nih. Ini ada dari orang lain saya ngambil ya. Nih di sini. Pengalaman, nah ini ada misalnya contoh FR tahun 2021, 21 misalnya. Saya dapat misalnya, saya kasusnya pakai yang 2021 ini kasusnya. Maka, nah di sini nah ini copy aja. Kan biasa orang setelah ujian dia ngomong kan, oh saya tadi dapat ini, saya tadi dapat ini. Maka Anda bisa membuat soal dengan soal yang mirip. Kemudian Anda pun bisa mendapatkan soal kira-kira seperti apa soal selanjutnya. Paste misalnya ya ini. Nah, kita luruskan dulu aja supaya enak lihatnya. Jadi pada saat orang berbahas, kalau sudah ada keluar kisi-kisi yang keluar, kisi-kisi itu dibuatkan, eh, dibuatkan soal oleh kita atau dibahas oleh kita. Nah, misalnya buatkan saya saya soal multiple choice dari soal ini. Nah, koma. Nanti kita bikin tuh. Oh, kan? Kita langsung dibikinin. Padahal kita hanya tadi dapat itu hanya bocoran saja. Hanya bocoran saja. Saya kemarin, baik, contoh yang kemarin. Untuk yang kemarin, apa ya? Kemarin itu hitungan ya. Soal cerita, oke, soal cerita. Nah ini, kemarin soal cerita. Ya udah soal cerita pun sama. Kita masukin paste yang kemarin kan. Nah, kita lihat hasilnya kan 8 gram. Ya kan? Jadi 40%. 40% kan? Ini lebih cepat dan tidak lebih dari 20 detik. Ini sama kan? Ini kemarin kita sudah bahas. Nah, misalkan buatkan. Nah, kalau Anda mau pingin soal yang seperti itu, buatkan saya dari soal terakhir. Nah, soal yang
Nah, ini kan sama. Sepotong daging segar 50 gram setelah dikeringkan berat kurangnya 200 350. Berapa berat daging tersebut? Jadi kan kita sudah bisa membuat soal dan kita sudah bisa dengan interaktif dengan komputer gitu ya. Kita bisa interaktif dengan komputer. Misalnya kita jawabnya C misalkan. C misal ya saya ngarang aja. Nah, jawab Anda. Jawaban Anda adalah C 20%. Namun jawabannya yang benar 30%. Penjelasannya itu sudah dikasih penjelasan ya. Jadi lebih mudah. Jadi kalau nggak ada istilah, aduh saya pusing dari mana ini. Sebenarnya Anda nggak perlu saya sebenarnya. Sebenarnya Anda nggak perlu saya gitu kan. Anda cukup paham bagaimana menggunakan ChatGPT, udah Anda bisa jadi CPNS. Dan alangkah sayangnya kalau Anda sudah lulus apa? Sudah lulus administrasi, tapi Anda tidak lolos di SKD, itu kan sayang banget, misalnya kan. Ini contoh lagi. Nah, kan nomor dua gitu kan. Tuh, coba. Cet, 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 cet. Oh, dikasih tuh jawabannya. Dan ini lebih mudah kan daripada saya ngejelasin. Lebih mudah kan daripada saya ngejelasin. Penjelasannya ada tuh. Kalau kali sama dengan sekian. Untuk bilangan yang berdaribu dibuatkan dengan cara 6. Misalnya R-nya X dan lain sebagainya. Ini caranya ada. 7,5 caranya. Nah, misalkan buatkan, buatkan saya soal yang soal seperti soal terakhir, here misalnya. Enter aja. Kalau misalnya Anda masih perlu lagi, misalkan kita jawab aja sembarangan, kita jawabnya D, misalnya enter, enter jawab D. Benar, padahal ngarang. Saya menemukan jawaban D. Nah, sehingga jawabannya D. Nah, kemudian kita perlu lagi, gitu. Tulis saja lagi, soal lagi serupa. Jadi kita bisa berlatih berulang-ulang dengan soal bentuk soal yang sama tanpa harus kita beli buku, beli apapun. Kita bisa menggunakan ChatGPT. Pak kemarin nomor satu pembahasannya. Ya kalau salah nanti kita coret ya. Nanti kalau salah kita coret. Ingat, kalau salah, misalkan salah nomor satu misalkan ini. Nomor satu kita salah soal jawabannya misalnya ya. Mana nomor satu? Mana misal ini kan kita hanya baru misal nih. Mana-mana sih? Nomor satu. Oh ini ya. Mana sih nomor satu? Oh ini ya. Nomor satu ini ya. Nah ini. Saya ulangi ya. Ulangi. Jawabannya apa kemarin? Coba kita lihat. Berapa kemarin? Jawabannya apa? 40 kan? Bukannya ini 40. Kalau tadi berapa? Bentar, saya cek dulu ya di atas ya. Bukannya B 40. Mas Riki. Mas Riki yang salahnya di mana? Mas Riki. Bukannya nomor 140 benar. Dari ChatGPT pun sudah benar, Mas Riki. Nih, nomor satu 40. Oke, siap. Benar ya? Nah, jadi kita bisa menggunakan menggunakan soal-soal seperti misalnya yang ini aja. Berikan contoh, bisa nggak 10? Berikan saya soal 10 buah. Ada latihan kecepatan, misalnya Anda latihan kecepatan untuk melatih kemampuan dengan target soalnya satu soal 54 detik. Itu kan saya belum selesai ngomong dia sudah selesai.
dia sudah selesai, ya kan? Anda biasa berlatih dengan menggunakan ChatGPT. Sampai di sini teman-teman paham? Jadi kita dengan kata lain, termasuk nanti saya doain Anda masuk SKB. Kalau masuk SKB, Anda coba cari kisi-kisinya, kisi-kisi sesuai dengan profesi Anda. Kemudian cari contoh soalnya. Latihanlah dengan ChatGPT. Beberapa tahun ke depan, mungkin ChatGPT menyebabkan bimbel nggak ada, sekolah nggak ada, karena semua serba otonom. Tahun depan, tahun depan ya mungkin Anda sudah punya cucu, mungkin bisa ada semuanya seperti itu. Ya, jadi Anda bisa membuat soal banyak benar dengan dijamin benar itu, dijamin benar. Ya, gitu aja. Sampai di sini ada yang tanyakan pelan-pelan karena soal yang saya berikan hari ini mudah sekali. Anda tinggal copy paste. Contoh gimana copy pastenya? Copy soalnya di copy kan sudah saya berikan ya empat pilar itu. Empat pilar, empat pilar. Misalkan nomor satu copy aja, copy, copy saya. Kemudian paste aja, paste. Cek. Ah, oh kan? Sudah jelas pilihannya sudah mantap ya. Pilihannya sudah ada penjelasannya dan lain sebagainya. Jadi untuk ada untuk Anda yang mau belajar, Anda sudah saya bebani, sudah saya berikan soal. Silakan gunakan ChatGPT sambil Anda baca satu-satu aja. Pelan-pelan aja belajarnya, pelan-pelan aja belajarnya. Jadi harapannya sebenarnya kalau misalnya Anda serius belajar dan mau belajar dan mau bersusah payah itu ya, nggak ada alasan untuk tidak lulus SKD, nggak ada alasan. Kenapa? Kita bisa buat kok soalnya, ya. Soal TKP misalnya, TKP, TKP misalnya. Ya kita buat aja soal TKP. Nah, misalnya ini, misalnya saya ambil nih. Ini kan soal TKP, soal host nih. Nih, soal hot nih. Anda seorang pemimpin sebuah instansi, suatu hari staf Anda tidak masuk dan lain sebagainya. Ini kan panjang benar. Tuh, soalnya. Nah, ini. Ini kan soal ini panjang benar. Anda seorang pemimpin sebuah instansi, hari ini tidak masuk berapa hari karena untuk upacara orang tuanya meninggal. Namun ada staf lain menyampaikan keberatan mereka tidak adil staf yang bersangkutan meninggal banyak pekerjaan di samping staf yang lain. Ya staf yang lain pun protes karena terlalu lama meninggalkan pekerjaan kantor. Ini langsung saya berikan. Kalau Anda belum menggunakan, kalau saya kan sudah menggunakan prompt di awal, jadi mereka sudah tahu apa yang saya lakukan. Nah, kalau belum gimana? Copy, Anda buat promptnya. Promptnya gimana? Nih gini, Anda seorang, misalnya seorang apa ya? Seorang pimpinan misalnya, pimpinan. Pilihlah, pilih, pilihlah jawaban yang terbaik, terbaik dan terbijaksana untuk kepentingan bersama. Nah, itu. Jadi anak klik itu. Jadi ada ininya itu ada penjelasan awalnya. Nah, ini dia sudah pilih C sama ya. Menghargai empati, menjaga harmonisa, menghargai kekurangan dia. Jadi sudah diberikan kita sudah benar-benar diberikan sama. Misalkan kalau misalnya Anda mau buat berikan saya soal yang so soal yang mirip dengan soal yang terakhir eh dengan setting misalnya di
rumah sakit misalkan, sakit misalnya gitu. Anda bisa menentukan ininya. Nah, Anda, Anda sebagai kepala bagian di rumah sakit, bukan tuh kita dikasih tuh jawab soalnya kan, soalnya A dan lain sebagainya. Jadi Anda berlatih dengan hanya Anda punya satu nomor soal HOTS, itu Anda bisa membuat ribuan soal HOTS, ya, termasuk dengan jawabannya. Nggak percaya gini, saya biarkan ya. Katakanlah saya pilih jawabannya C misalnya. Nah, jawaban Anda adalah C. Saya tidak akan membicarakan bebannya mencoba mereka menjelaskan pentingnya. Jawaban ini benar. Ini kebetulan saja, saya nggak ngarang kok. Nah, itu ya. Misalnya seperti itu. Atau kemudian jawaban yang benar, jawaban yang benar, benar, benar. Jangan apa di apa ya? Di yang benar, jangan jangan satu saja, jangan atau jawaban yang benar gonta-ganti ganti untuk soal baru. Nah, misalnya. Jadi kita tidak cek semua jawabannya gitu kan. Ya, nah, dia pusing mikirnya maksudnya apa kayaknya. Tentu berikut soal baru jawaban yang benar telah diganti. Soal Anda seorang manajer rumah sakit. Oh, dia memberikan lagi loh. Kita lihat. Jadi kita nggak lebih dari tuh kan, tergantung dari internet yang Anda miliki ya. Tuh kan. Ini Anda bisa mendapatkan soal yang banyak dengan seperti ini. Latihan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Saya saya coba cek lagi ya. Saya coba cek lagi. Tadi kan cek ya, salah. Cek lagi. Wah, ini kalau kayak gini gimana? Ayo ini kita respon A, respon dia belum memberikan respon kita tunggu aja. Atau misalnya dua, ya biarin aja. Oh, tuh jawaban salah, gitu kan? Jawaban salah. Jadi kita pun sudah ada pembenaran dari dia untuk membenarkan apa jawaban kita. Sampai di sini, teman-teman paham bahwa kita bisa menggunakan komputer untuk belajar. Yang tadi saya bilang tadi, apakah bisa banyak nggak? Coba lihat di sini. Kita berikan soal 5 aja dulu ya. Soal 5, soal yang baru 5. Kemudian, nah ini kan soal kita dari 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Enter aja. Oh, tuh. Jadi Anda nggak akan kesulitan kalau Anda punya soal, Anda nggak akan kesulitan mencari jawaban yang benar di mana. Jadi daripada Anda nanya teman-teman, ya, dari mana teman-teman yang jelas adalah saingan Anda, mending Anda menggunakan ChatGPT untuk belajar. Walaupun di ujian nanti nggak ada yang namanya ChatGPT. Anda harus benar-benar belajar kalau mau ujian. Ya, sampai di sini, teman-teman, ada yang tanyakan? Ada yang belum paham? Silahkan. Ada yang belum paham? Silahkan. Silahkan kalau ada yang belum paham. Jadi kalau misalnya Anda belum paham, misalnya contoh Anda cari aja. Anda bisa modal 70.000, Anda bisa mencari ribuan dokumen terkait dengan contoh soal-soal SKD. Itu banyak bener ya. Ribuan yang bisa Anda cari ya. Saya kasih tahu nanti caranya. Dan itu gratis 75.000 loh.
Anda bisa dapat beberapa ribu buku itu untuk mendapatkan itu. Jadi mudah sebenarnya sekarang itu belajar dan mudah untuk mendapatkan materi. Salah ya. Ada yang tanyakan sampai sini teman-teman? Kalau mau silakan dicoba dulu. Nanti kalau ada yang perlu tanyakan, tanyakan. Karena gampang itu ya. Bagaimana yang lainnya? Kopi aja lagi. Nah, kopi aja. Saya kasih 20 ya. Nanti 15 ya. 5 sampai nomor 20 lah. Saya kontrol C. Kontrol C. Kemudian saya masuk ke sini. Oh, terus saya ngasih langsung 20. Jawabannya tuh. Oh, ya. Itu jawabannya sudah diberikan. Sudah diberikan. Tapi saya nggak akan ngasih jawaban gitu ya. Jawabannya silakan Anda gunakan untuk latihan. Ya, untuk latihan jawabannya. Nanti kalau misalnya belum dicoba, nanti hari ini Anda mencoba, besok kan saya evaluasi tuh. Anda bisa nggak besok? Kalau ada yang nggak salah, salah kok jawaban saya nggak sesuai, nah, dan lain sebagainya. Nanti besok sebelum malah nanya, kalau nggak ada, nanti di grup aja yang kayak gitu nanyanya ya. Kalau belum ada ya mau gimana lagi? Tunggu aja ya. Ada nggak yang tanyakan terkait dengan materi, bukan yang lain? Yang sudah dinyatakan lulus siapa? Lulus administrasi. Siapa yang sudah dinyatakan lulus administrasi? Siapa? Yang lulus diwajib tuh Kak Hamin. Eh? Anda daftar dulu. Saya ulangi ya, saya ulangi, saya ulangi, saya ulangi dari awal ya. Berarti dari awal ya. Oke, saya ulangi, saya hapus dulu ini. Ya nggak apa-apa, masalah double nggak apa-apa, biarin aja. Ya, tuh Kak Bayu. Jadi yang sudah lulus wajib namanya paham paham ChatGPT. Wajib lah, saya ngewajibin supaya Anda bisa belajarnya bisa ya. Tadi barusan pertanyaannya bagaimana memulainya? Ya kalau mulai daftarnya dari awal Kak. Daftarnya di Google. Ayo siapa yang mau ini? Bentar. Jadi ASN materinya ya, bentar. AI jadi ASN. Jadi ASN dibantu AI. Mana? Bentar. Bentar. Jadi CPNS. Jadi CPNS mana sih? Ah, nih, saya berarti ke sini dulu ya. Sini dulu nih. Jadi ASN dibantu. Ini. Sini nih. Ini kalau kayak ini kan ChatGPT itu apa dan lain sebagainya teorinya lah ya, belajar. Nah, muncul. Nah, ini Anda masuk ke sini dulu, chat openai.com, kemudian login atau yang kalau yang sudah punya login, kalau yang belum sign up. Kemudian tutorial menggunakan kita daftar menggunakan Google account, jadi menggunakan email Google. Daftarnya tadi di sign up. Nanti ada dan sudah selesai. Anda tinggal ketik aja di sini. Sudah selesai kok. Mudah sekali menggunakan ChatGPT. Ini promnya, contoh prom bagaimana. Nah ini contoh Gadar. Saya karena ngajar Gadar, eh, Anda dosen bla bla dan sebagainya. Ini sudah saya buat. Ini TKP misalnya.
Anda seorang. Nah, ini soal analogi. Ini saya soal analogi juga bisa. Ini soal ini, analogi. Cara menggunakan, Anda seorang PNS dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah sih, Anda tinggal daftar. Asal yang penting Anda punya email aja. Yang penting Anda punya email. Jadi tidak sulit kok. Anda tidak sulit. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Jadi udah banyak ya, udah banyak. Alhamdulillah, Kak Joko, Kak Bayu. Oke Kak, Hah? Nggak, itu gratis itu, nggak ada bayar Kak Septi, Kak Septia nggak ada bayar. Ya Kak Ilham silakan Kak Ilham mau nanya, boleh. Mau nanya boleh Kak Ilham, silakan. Nggak bayar Kak Septi itu semuanya gratis kok. Kita ambil yang gratisan aja, ngapain juga kita harus bayar-bayar. Saya pernah menggunakan ChatGPT dari mode basic. Setelah beberapa jam, kenapa? Oh, yang itu mah yang sumber Anda nyari scribe. Anda nyari materi, scribe aja. Ya, soal-soal dan lain sebagainya Anda cukup di scribe. Nih, lihat aja nih. Nih, langsung nih. Saya praktekkan di sini nih. Langsung di sini. Google, Google, udah ya. Google Scribe, Scribe, Scribe itu ada SCRIB, Scribe. Enter aja. Ini ada 1 juta jelajah dokumen komunitas global. Nah, ya, Anda harus bayar. Ini 70.000 bayarnya. Tapi bayarnya ke sono, bukan ke saya bayar. Nih, saya nih dapat nih. SKD 2.000. Klik aja, caranya gimana? Klik aja, klik. Ya, misalnya klik. Belum dapat, nah berarti belum bayar, misal gitu kan. Misal yang ini klik. Atau klik kanan, kalau nggak mau dia klik kanan aja. Oh, kan dapat nih. Sanksi kompetisi dasar. Soal host tuh ini umum. Saya tinggal unduh aja PDF. Bentar. Pengunduhan sudah dilakukan, sudah selesai. Kita cek. Bentar, saya cek. Nah, ini kan dari orang lain ini. Saya dapat dari orang lain ini. Ya, contohnya, misalnya, saya masuk dulu ke PDF. PDF. Saya masuk ke PDF. Ini yang barusan saya download. Bentar, mana sih mouse-nya ini hilang, mouse. Nah, ini. Barusan saya dapatkan soal dengan mudah. Anda tidak payah-payah nyari. Ini berapa soal ini? Ini berapa soal? 82 halaman tuh, SKD 82 halaman tuh. Tuh, udah dasar. Dan ini modal kita hanya tryout SKD 2024. Ini oh, Tio. Banyak soalnya kayak itu, banyak banget. Anda bisa dengan 70.000, tapi jangan ke saya bayarnya, ke dia bayarnya. Jangan ke saya bayarnya. Saya kasih trik buat Anda nih. Nih, wawasan kebangsaan. Ini jawabannya sudah ada tuh, jawabannya sudah ada. Ya dapat. Oh, ini contoh soal apa ini? Soal apa ini? Tiu. Tiu juga sudah ada. Tiu. SKD bagian kedua. Oh, ada lagi. Oh, kadang-kadang juga saya ngasih ke Anda dari sini soalnya bagian. Nggak saya mampu menjelaskan apa enggak gitu. Ini kan juga sama. Saya dapat ini. Jadi sini yang tadi mana? Jadi cepet. Oh ya, bentar supaya teman-teman paham. Bentar, stop share ya. Saya masuk lagi ke sini, masuk ke sini lagi. Ini ada pertanyaan apa ini?
Kalau saya masih juga bingung, Tiu dan premis jawaban hampir mirip dan saya yang sudah saya tapi saat persajian tidak banyak yang salah. Ya, kalau masih banyak yang salah ya harus terus latihan, gitu ya. Ya harus terus latihan. Ini ada contoh yang lain nih. Ini ada satu buku 765 halaman. Itu tuh, saya unduh aja langsung, unduh aja langsung. Saya sudah dapat, ya. Ini ada di tahun 2022, tahun 2022. No, ini ebook CPNS terbaru, sekian halaman. Ini saya yang barusan saya sudah dapat, yang ini saya sudah dapat ini, yang ini saya sudah dapat. Anda tinggal baca aja. Jadi Anda nggak usah beli buku atau gimana. Anda bisa menggunakan ini SK tahun 2002. Ini tahun 2024. Klik aja. Pengen lihat isinya, klik aja. Ebook ASN Institute tuh, itu yang ngeluarinnya ASN Institute tuh. Kita bisa dapat. Bentar nih ya, ada telepon dulu ya, bentar ya. Oke, itu teman-teman. Jadi Anda bisa, kalau misalnya Anda contoh misalnya apa tadi, soal apa yang salah tadi? Soal apa sih yang salah tadi? Kaputra, Kaputra, gampang untuk nge-share itu gampang. Boleh nanti saya share, sabar. Ya berarti anak silogisme ya. Soal silogisme itu aja. Cari aja tuh soal silogisme. Tuh banyak silogisme, silogisme, silogisme. Oh, so analogi dan silogisme dapat. Oh, dapat. S2 spesialis silogisme dan lain sebagainya. Ada. Jadi saya memberikan Anda kemudahan ya, kemudahan dalam mencari sumber, bagaimana harus belajar. Itu mudah banget sekarang, itu tidak sesusah yang dibayangkan. Kalau masalah saya perlu ebook dan lain sebagainya, gampang. Ebook saya cariin. Anda minta apa? Saya. Anda nanti minta apa? Minta ebook apa? Anda mau SKB misalkan. Tanya aja ke saya. Coach, saya tolong bantuin, tolong cariin soal ini ya, materi tentang ini. Ya udah, misalkan. Ya udah Anda ganti ongkos ngopinya, misalkan. Ya udah. Anda nggak usah pusing-pusing, nggak usah 70.000, mahal kan? 70.000 mahal. Ya udah saya cariin aja. Klik aja di link saya gitu dan lain sebagainya. Itu kan memudahkan kita untuk belajar lebih dengan cara cerdas. Ya kalau mau ya sendiri aja nyari. Kalau coba cari Matthew, figura, chat, kok nggak bisa. Kalau figura dia kesulitan. Figura sebenarnya bisa. Kalau figura Anda harus gambar. Contoh figura gini. Figura bisa kok. Ya, figura bisa kok. Kalau figura memang nggak, untuk figura susahnya itu Anda harus pakai uploadnya pakai ChatGPT yang 4. Kalau kalau mau Anda juga pakai Gemini, Anda bisa upload pakai Gemini juga bisa. Kalau Gemini dari Google, Gemini dari Google. Yang kayak gimana? Yang kayak gini nih Gemini. Saya ajarin lagi, mumpung ada yang bertanya. Kalau enggak lupa saya. Ini sudah, nah ini saya ada post lagi Gemini, Gemini, Gemini Google. Nah, sini ada nih, ada upload image. Saya coba cari, nyari aja di sini ya, misalnya Google soal figura, figura, misalnya ya figura, enter. Nah, ini kan ada nih, copy aja, copy.
Kopi misal. Kemudian kita paste di sini, paste di sini, kontrol P aja. Berikan jawaban, berikan jawaban. Ntar, tuh, kata siapa nggak bisa? Bisa, tuh. Ini jelasnya. Analisis pola rotasi, penambahan garis. Jawabannya 4, kesimpulan opsinya D. Kata siapa yang nggak bisa? Bisa. Itu buktinya saya bisa itu. Ayo, siapa lagi yang bilang nggak bisa? Sungguh terlalu. Bisa. Cuma misalnya Anda dari gambar itu harus di copy dulu, masukkan ke sana satu-satu ya. Nggak bisa semuanya satu-satu. Bisa lah. Nggak ada yang nggak bisa di Indonesia ini. Semuanya serba bisa. Ya, di game ini yang gratis. Karena kalau yang ChatGPT baru bayar. Bayar, jadi berbayar. Walaupun yang seri tiganya gratis, tapi yang seri empatnya yang bagusnya harus bayar. Jadi boleh di game ini aja. Game ini was just update sih, update aja kita. Nah, nanti aja lah update-nya. Nah, siap sama-sama Kak. Ada lagi yang bertanya, apa yang nggak bisa? Bisa lah. Makanya saya bilang tadi, nggak ada alasan kalian itu gagal di uji SKD itu nggak ada. Semuanya sudah saya berikan. Ya, semuanya sudah saya berikan. Kemudahan-kemudahan pun yang diberikan juga ada. Jadi nggak ada istilah saya nggak bisa ini. Nggak ada. Semuanya sudah ada kok. Ya, yang penting ada mau rajin nggak itu aja. Rajin aja. Orang tinggal berapa 1 bulan lagi ujian, 1/2 bulan ya, 1 bulan, 1 bulan lagi ujian. Anda nggak rajin rugi banget. Anda nggak rajin. Korbankan waktu sebulan ini untuk latihan dan latihan dan latihan, latihan. Untuk masa depan Anda, untuk yang seumur hidupmu, gitu. Kapan kita bahas soal gitu? Soal yang mana? Soal figura? Belum. Figura kan kita sesuai jadwal. Ujian belum ada jadwalnya. Sabar, sabar. Yang penting Anda persiapan sekarang, nggak usah peduli amat ujian mau kapan. Persiapan dari sekarang. Ya iyalah harus rajin. Nggak ada manusia yang bodoh itu nggak ada, percaya. Nggak ada. Cuman yang malas itu banyak. Mungkin salah satunya Anda yang malas. Anda itu pinter, cuman malas. Itu saja. Malas baca gitu. Padahal sudah dijelasin. Tinggal dibaca aja, tinggal dibaca doang kok. Nggak ada yang lemah hitung-hitungan. Buktinya Anda nggak, kalau kurang duit protes itu artinya nggak Anda nggak lemah dalam hitung-hitungan. Tinggal belajar dan belajar aja. Latihan gitu. Makanya Anda nggak pernah lupa sama suami, sama istri. Karena sering ketemu. Ilmu pun sama. Kalau Anda sering ketemu, nggak akan lupa. Lawang saya usia saya udah 49 kok sekarang. Ya, sudah 49. Masa masih bisa saya ngajar eh ngajar matematika, aljabar kayak gitu. Saya udah Anda masih di bawah 35 tahun, weh. Masa? Aduh. Ya iya itu seumuran ibumu gitu. Ya iya, jadi masalahnya kau malas itu, malas itu. Ya. Ya, nanti saya belajar. Insya Allah jadwalnya ada kok figura ya. Apa pencerminan dan lain sebagainya. Seumuran dengan ibuku coach ternyata. Iyalah, gue seumuran tua kok. Maksudnya, saya aja yang tua, nggak PDI-PDI amat gitu ya. Penurunan daya ingat gitu. Masa kalian masih muda eh, kalah sama yang sudah sepuh kayak saya gitu.
Pasti bisa. Nggak ada yang bodoh di dunia ini. Cuman banyak yang males aja gitu. Sebeba-bebanya kita kalau 3 kali baca pasti inget lah. Setumpu-tumpunya otak kita kalau diasah terus pasti bisa. Masalahnya mau enggak. Dan Anda jangan membiarkan Anda terkungkung oleh saya nggak bisa ini. Jangan bilang nggak bisa. Bilang kalau orang Islam, insya Allah saya bisa. Pasti saya bisa. Itu namanya main blok gitu ya. Belum apa-apa sudah saya nggak bisa. Itu selama sampai dengan belut punya bulu itu nggak akan bisa itu. Ya, ya kalau gampang terkecoh itulah perlu latihan ya, perlu latihan. Pelatihan itu pelatihan menggunakan trik-trik. Lama-lama Anda ketemu, gue coba. Belajar, sehari belajar ini, sehari belajar ini. Terus, belajar itu nggak boleh lama. 30 menit, kadang 20 menit selesai. Istirahat dulu, belajar lagi. Terus, otak kita itu tidak bisa terus-menerus dipanjang terus, dipantang terus-menerus. Enggak, Anda harus punya. Dan Anda pun harus cari kapan waktu paling efektif untuk belajar. Itu harus dicari. Orang visual itu Anda belajar nggak bisa rame-rame. Anda harus menyendiri tengah malam, orang lain tidur. Tapi orang auditorik, auditorik orang yang telinga itu, ya makanya kalau baca harus denger gitu ya. Kalau denger itu lebih nempel daripada baca. Kalau yang motorik, Anda apapun kalau belajar, Anda harus ada yang digerakkan. Ya sudah, silakan aja. Belajar sesuai dengan kepribadian Anda. Tapi yang pasti belajar itu harus terus latihan. Sekali lagi, nggak ada orang yang bodoh, nggak ada. Nah, ChatGPT daftar dulu dengan menggunakan email, ya, dengan menggunakan email. Nanti ada konfirmasi ke email kita. Jadi gunakan email yang bisa dibuka, jangan menggunakan email yang tidak bisa dibuka, ya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi. Jadi sekarang kuliah sore ini ya, ceramah aja jam segini. Nah, saya itu bukan coach sebenarnya, saya itu provokator. Memprovokasi Anda supaya mau baca gitu. Ya, sehebat apapun saya, sehebat apapun keluarga Anda, yang saya dan mereka nggak akan ujian. Yang ujian Anda. Ya, sekarang tinggal Anda bagaimana memanage diri sendiri. Untuk bisa atau tidak, itu tergantung Anda. Mau nggak belajar, mau nggak berkorban. Minimal waktu lah. Kalau materi mungkin bisa saya sumbang itu banyak materi yang sudah saya share ke Anda. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, ternyata banyak yang kesindir ya. Ada yang kesindir nggak? Disuruh dibilang malas ada yang kesindir nggak? Mager itu orang lain sudah pakai seragam korpri, kamu masih mager itu. Coba bayangin kalau keluarga dilantik, kamu dilantik jadi CPNS, nah, jadi PNS dengan menggunakan seragam biru itu, menggunakan seragam biru itu, gimana perasaan mereka? Gimana perasaan keluargamu? Dan bayangkan juga kalau tiba-tiba belum juga selesai, tapi kamu saya udah gagal kepada keluarga. Bagaimana perasaan mereka? Ya, kayak saya, kayak kayak orang seperti saya, di mana bapak saya adalah seorang petugas kebersihan di sebuah wisata di Pangandaran. Hinaan itu banyak. Makanya kenapa saya harus pintar? Makanya saya nggak mau bodoh. Ya, saya harus belajar, belajar, belajar. Makanya saya bisa kuliah di S1 di UI, S1 di UGM, S2 di UI, dan saya lulus S3 juga di UGM. Walaupun nggak dilanjut karena nggak punya duit. Artinya selama kita mempush diri kita sendiri,
Apapun is possible. Everything is possible. Nggak ada yang possible. Yang penting kita doa, kita yakin dan berusaha. Pasti bisa lah. Apalagi CPNS. Soal CPNS itu lebih mudah daripada soal Anda uji tes Bappenas itu lebih mudah. Psikotes Bappenas itu lebih mudah. Lebih mudah daripada Anda masuk ujian masuk S2-nya UI atau S3-nya UI itu lebih mudah tes CPNS itu. Jadi nggak ada yang harus Anda takutin. Yang penting Anda mau belajar. Nggak ada yang harus Anda takutin. Semangat, semangat. Gimana semangat belajarnya? Halo teman-teman, gimana ini? Semangat belajar atau semangat pusing? Ya, saya pasti mendoakan ya. Mendoakan semangat semua. Semoga dilancarkan semuanya, dimudahkan semuanya. Tapi ingat, saya hanya bisa mendoakan Anda saja yang mendoakan, mendoakan. Jadi ya nggak apa-apa. Tanya tuh ada dokter Irfan. Nah, dokter Irfan di sini ada dokter spesialis saraf di sini di grup kita itu. Tanya, kalau otak belajar itu pasti pusing. Kenapa? Karena otak membentuk girus ya, ya girus membentuk lekukan-lekukan itu. Di sini ada dokter kok. Ada dokter Irfan di sini ada. Ya, ayo. Ada dokter puskesmas juga kalau nggak salah juga ada dokter puskesmas di kita. Di sini di grup kita. Ya, ayo semangat semangat belajarnya. Insya Allah bisa lah. Besok, besok hari ini Anda praktek apa yang soal yang saya berikan, direview ulang apa yang barusan ChatGPT saya ajarkan. Soalnya sudah diberikan. Besok sebelum kita membahas TKP, sebelum ini kan membahas TKP, kita belajar apakah ada yang nggak jelas, besok tanyakan. Jelas teman-teman? Jadi malam ini dan besok, malam ini Anda silakan belajar ChatGPT menggunakan HP, menggunakan laptop, terserah mau pakai apa. Yang penting selama Anda bisa menggunakan Google, berarti Anda bisa menggunakan ChatGPT. Itu saja sih dari saya. Ada pesan? Ada pesan teman-teman? Ada pesan nggak? Saya adalah coach. Coach itu pelatih. Pelatih itu berdiri di pinggir, berteriak-teriak kayak gimana pun, kehebat apapun, nggak bisa menggolkan. Yang nendang itu Anda. Yang nendang bola ke gawang itu Anda. Yang menggol itu Anda. Ya, sehebat apapun coach itu nggak bisa nendang bola di tengah lapangan itu nggak bisa. Nggak bisa ikutan ujian. Ya, jadi saya percayakan pada Anda, Anda bisa memanage diri sendiri, bagaimana berlatih dan berlatih. Materi minta ke saya. Ya, minta saya. Mana yang Anda mau minta yang mana tadi? Minta ebook, saya kasih. Minta yang mana Anda? Minta yang mana? Yuk, ngobrol. Ayo ngobrol-ngobrol minta yang mana? Oke, tadi yang saya share ke mana? Saya share ke itu ya. Saya share ke grup ya. Saya share ke grup. Yang dua SKD 2024. Oh ya ini. Update soal CPNS SKD. Bentar saya cek dulu ya. Oh, yang 2024. Oke, siap. Saya kirim. Saya meluncur. Yang 2023 juga saya kirim ya. Oke, sudah saya copy. Di grup 4 sudah saya kirim. Di grup 5 sudah saya kirim juga. Tunggu, tunggu, silakan ya. Itu.
Bagaimana? Bagaimana? Bentar, saya cek dulu ya. Oh, sudah. Silakan di-download tuh. Ya, tryout dan lain sebagainya. Bentar, tadi ada yang banyak ya. Bentar, saya cek dulu yang banyak yang mana. Yang BCPNS. Oh, yang ini. 66696. Nah, saya cek dulu. 6696. Nah, oh yang ini. Saya share dulu. Di 5 sudah saya kirim. Di 4 sudah saya kirim. Ditunggu, ditunggu. Tunggu ya. Tunggu. Jadi 3 file yang saya kirim hari ini. Silakan pelajari. Sudah bisa di-download? Sudah bisa di-download? Sama-sama saya ingin Anda lulus. Saya berikan yang terbaik untuk Anda. Ya, jadi Anda pun berikan yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Ya, untuk keluarga Anda, untuk orang-orang yang Anda kasihi. Sudah ya, bisa di-download. Siapa? Silakan laporan yang sudah bisa download laporan. Ada yang bisa download. Kalau belum, saya kirim ulang itu maksudnya. Oke, sudah. Ada 1 orang yang sudah ya. Oke, sip. Selamat membaca. Gunakan sebaik-baiknya. Nggak usah kasih tahu orang. Pastikan dulu Anda dulu jadi ASN, jadi CPNS, baru kamu kasih orang lain. Ini loh caranya, ini loh cara baru kasih orang lain ya. Pastikan dulu tahun ini Anda menjadi CPNS. Saya doakan semuanya semoga lulus dan Anda bisa mencapai cita-cita Anda sebagai ASN. Saya doain semuanya. Selamat berjuang teman-teman. Silakan dibaca. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Apa yang kita usahakan hari ini apa? Ada hasilnya. Nah, oke, dari Papua, Kak Hamid sudah ya, Kak Hamid Kartika Sari. Sudah bisa ya? Kak Hamid sudah bisa download di Papua loh. Oke, oke, sip. Demikian teman-teman untuk hari ini. Banyak yang harus Anda baca. Saya yakin kalau Anda minta apa, bilang aja. Selama Anda masih di bimbel saya, Anda minta bilang aja ke saya. Minta apa soal ini, contoh soal ini nanti saya cariin. Tapi kalau saya lagi santai ya, nanti saya cariin. Oke, demikian. Selamat belajar. Semuanya insya Allah bisa jadi ASN asal Anda mau berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk belajar dan belajar. Tidak ada alasan untuk tidak lulus karena semuanya sudah saya berikan kepada Anda. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.